Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah menulis tentang ekosistem. Nah, ini bab yang baru ya, pembahasan yang baru. Nah, setelah kamu menulis, akan Ustadz sampaikan pembahasannya berikut ya, disimak baik-baik. Ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Jadi setiap makhluk hidup yang saling berhubungan atau berinteraksi dalam suatu lingkungan disebut ekosistem. Ingat ya, di sini makhluk hidup berarti nggak cuma manusia, bisa hewan, tumbuhan. Berarti manusia, hewan, tumbuhan yang berhubungan, yang saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu lingkungan disebut ekosistem. Itu ya maksud daripada ekosistem. Ekosistem tersusun atas komponen abiotik dan biotik. Apa itu? Komponen abiotik adalah segala benda tak hidup yang memengaruhi kelangsungan makhluk hidup pada suatu lingkungan. Contohnya tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Nah, jadi ingat untuk abiotik ya, itu yang intinya bukan makhluk hidup. Ya, dalam lingkungan itu bukan makhluk hidup. Kebalikannya, untuk komponen biotik, semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk biotik berarti itu makhluk hidup. Nah, jadi dalam suatu ekosistem itu tadi ada makhluk hidup sama makhluk tidak hidupnya atau makhluk benda mati ya. Namun benda mati tersebut mempengaruhi kelangsungan ekosistemnya. Seperti itu ya, kelangsungan hidupnya. Kayak manusia kan butuh tanah, butuh air, butuh udara apalagi. Ya termasuk hewan yang lain juga, hewan dan tumbuhan. Ya termasuk makhluk hidup yang lain, seperti itu. Jadi saling ketergantungan, saling membutuhkan. Selanjutnya, makhluk hidup menempati lingkungan tertentu disebut habitat. Contoh, habitat sapi adalah padang rumput, habitat ikan badut adalah terumbu karang. Jadi habitat itu tempat hidup makhluk hidup, ya. Ya, di sini lebih ke hewan, misalnya habitat sapi, padang rumput. Ya kan, habitat itu tempat tinggal yang cocok dengan hewan tersebut. Karena tadi sapi ya padang rumput karena makanannya rumput. Dan badut terumbu karang untuk melindungi dirinya ya dari pemangsa di laut ya, di alam liar. Selanjutnya, komponen biotik. Apa itu biotik tadi? Biotik itu makhluk hidup ya. Dibedakan menjadi individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah satu makhluk hidup. Cuma satu tuh makhluk hidupnya. Contohnya apa? Misal ikan. Ya, ikan lele misalnya. Satu ikan lele disebut individu. Yang kedua, populasi, yaitu kumpulan individu sejenis. Contohnya, misalnya ikan lele. Itu banyak ya ikan lelenya. Nah, itu disebut dengan populasi. 2 ikan lele, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu disebut dengan populasi. Ya kan tadi kalau individu 1 ikan lele. Nah, kalau udah lebih, 2 dan seterusnya, 100 misalnya ikan lele, itu disebut dengan populasi. Yang penting dia sejenis ya. Yang ketiga, ada komunitas. Kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang sama dan saling bergantung. Nah, makhluk hidup di sini nggak mesti sama hewan ya, bisa tumbuhan juga. Misal di sawah ada kodok, ya kan, ada populasi kodok dan rumputan, padi. Nah, itu ketika semuanya dalam satu lingkungan, misalnya ada ular, ya kan, ada burung. Nah, itu disebut dengan komunitas. Jadi kumpulan populasi itu, kumpulan individu sejenis. Nah, banyak tuh kan. Nah, itu disebut dengan komunitas. Nah, ini gambarnya ya, dari individu ke populasi, dari populasi ke komunitas, dari populasi ke ekosistem.
Nah, contohnya nih ada gambar individu itu contohnya tikus di bawah itu kan. Satu tikus disebut dengan individu. Ketika ada banyak tikusnya, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu disebut dengan populasi. Jadi populasi tikus misalnya seperti itu ya. Nah, naik lagi komunitas. Nah, komunitas ini ada burung, ada tumbuhan, ada tikus, ya, kumpulan populasi itu disebut komunitas. Nah, ke atasnya lagi ada ekosistem. Jadi selain makhluk hidup, ada juga komponen abiotiknya, ya, tanah, udara, ya kan, suhu, cahaya matahari. Nah, itu berarti disebut dengan ekosistem. Selanjutnya lagi ada biom. Yaitu bioma itu tempat makhluk hidup juga yang lebih luas, ya. Satu wilayah jadi yang ditempati oleh makhluk hidup, yang bisa ditempati oleh makhluk hidup. Nah, biosfer lebih luas lagi, alam semesta, tapi yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ini contoh lain juga. Ada individu. Nah, ini anjing ya contohnya ya. Populasi kumpulan anjing. Nah, komunitas di sini ada anjing, ada kucing, ada hewan-hewan yang lain. Nah, membentuk ekosistem. Itu ada tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Untuk perbedaan antara individu, populasi, dan komunitas. Selanjutnya, berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk alami, ya bisa lihat dari katanya pun alami berarti dia terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Kalau buatan berarti dia yang diciptakan oleh manusia. Contoh yang alami itu apa? Kita bisa lihat di sini. Nah, contoh yang alami itu seperti gurun, padang rumput, hutan hujan tropis, hutan gugur. Nah, ini terbentuk secara alami, bukan campur tangan manusia. Ada juga taiga dan tundra. Apa itu, Ustaz? Taiga itu suatu wilayah yang cuma ditumbuhi oleh satu pohon, satu jenis pohon. Taiga ya. Untuk tundra itu yang tidak ditumbuhi oleh pohon dan pepohonan ya, pepohonan yang lain. Itu tundra. Biasanya sih di kayak kutub utara, kutub selatan ya biasanya. Tundra itu sebut. Nah, kalau ekosistem buatan itu yang diciptakan oleh manusia. Contoh bisa kita lihat nih gambar kayak akuarium. Ya kan mungkin di rumah kamu juga banyak tuh yang punya akuarium. Atau ada hutan kota tuh. Ada sawah. Nah, itu kan di kebun tuh ya. Itu diciptakan atau dibuat oleh manusia. Hingga membentuk ekosistem. Namun itu diciptakan oleh manusia. Seperti itu ya. Jadi ada dua jenis. Oke. Nah, itu penjelasan tentang ekosistem pada pembahasan kali ini. Insya Allah selanjutnya nanti kita akan bahas tentang interaksi makhluk hidup atau hubungan makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Oke, kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.